Nama saya tidak penting. Saya cuma sopir freelance, hidup dari narik orang kemana aja, asal bayarannya cocok. Saya jalan dari antar pengantin, tamu-tamu VIP, sampai orang yang mau nyari dukun. Sudah pernah semua, termasuk ke Gunung Kawi. Gunung Kawi itu bukan tempat wisata biasa, bukan cuma orang yang cari ketenangan atau suasana sejuk. Banyak yang kesana buat hal-hal gelap. Tempat itu udah terkenal dengan ritual pesugihan, cari kekayaan instan, tapi bayarannya kadang bukan pakai duit, kadang nyawa. Awalnya saya nganggep itu cuma omong kosong, cerita kampung, tapi semua berubah waktu saya dapat orderan dari satu orang namanya Pak Seno. Penampilannya rapi, wangi, pakai jas mahal, tapi tatapannya kosong, kayak orang gak tidur seminggu. Matanya merah, tapi bukan karena mabuk, lebih kayak kehilangan sesuatu. Dia hubungi saya lewat kenalan, bilang mau diantar ke Gunung Kawi tengah malam. Bayarannya 2 kali lipat tarif normal. Saya nggak banyak tanya, duit segitu gede, siapa yang nolak? Jam 10 malam, kita jalan. Jangan banyak ngomong, langsung berangkat. Katanya lewat telepon, suaranya berat dan pelan. Ada tekanan yang nggak biasa. Saya ngiyain aja. Sebelum jalan, saya lihat dia bawa satu tas kecil dan sebuah foto. Saya sempat lirik fotonya. Anak kecil, mungkin umur 5 atau 6 tahun, senyum cerah, pakai seragam TK. Hati saya langsung gak enak, tapi saya tahan. Urusan saya cuma antar, bukan ikut campur. Sepanjang perjalanan, mobil sunyi. Saya yang biasanya suka muter musik, malam itu gak berani. Udara di dalam mobil berat banget. Saya sempat curi pandang lewat kaca spion. Pak Seno duduk diam, matanya ngelotot keluar jendela, tapi tangannya terus megang foto anak itu. Dipeluk erat. Sesekali dia bisik-bisik sendiri. Saya nggak jelas apa yang dia omongin, tapi saya dengar satu kalimat yang bikin bulu kuduk saya naik. Maaf ya nak, ini buat masa depan kita. Saya langsung merinding. Jantung saya berdetak lebih kencang, tapi saya tahan. Saya cuma sopir. Dan malam itu, saya mulai masuk ke dalam cerita yang bahkan sampai sekarang pun masih bikin saya susah tidur. Cerita tentang keserakahan, setan, tumbal, dan kematian. Pak Seno pertama kali menghubungi saya lewat kenalan lama. Pak Jatmiko, mantan langganan saya yang pernah saya antar ke tempat-tempat keramat. Suatu malam, Pak Jatmiko telepon, nadanya agak terburu-buru. Ada orang mau ke Kawi, tapi nggak mau sopir sembarangan. Orang ini beda. Saya nggak banyak mikir. Biasanya orang seperti itu cuman mau jaga privasi. Tapi begitu saya ketemu langsung, saya sadar ini bukan klien biasa. Pak Seno datang naik mobil mewah, Alphard hitam, tapi minta dijemput pakai mobil saya yang lebih low profile. Katanya biar nggak mencolok. Saya lihat dia pertama kali di halaman rumah makan kecil di pinggiran kota. Dia berdiri sambil merokok, pakai jas hitam, celana bahan rapi, jam tangan mahal. Wangi parfumnya keras, tapi ada sesuatu dari auranya yang bikin leher saya dingin. Matanya tajam, tapi kosong, kayak mayat hidup yang masih bisa jalan. Begitu saya turun dan nyapa, dia cuma angguk, nggak banyak basa-basi. Cuma satu kalimat, bisa ke Kawi malam ini juga, saya bayar 2 kali lipat. Saya bilang bisa. Dude, Saga. Itu, siapa yang nolak? Tapi saya tetap pasang waspada. Orang ini bukan orang biasa. Saat dia masuk ke mobil, dia bawa tas kecil, kayak tas laptop. Tapi yang bikin saya makin curiga, dia juga bawa bingkai foto. Saya sempat ngelirik waktu dia buka tasnya sebentar itu. Foto anak kecil yang saya lihat sebelumnya. Cowok kecil, sekitar 5 tahunan, pakai seragam TK, senyumnya polos banget, bikin hati nyesek. Jujur aja, sepanjang perjalanan, dia diem, NGGAK, main HP, nggak nanya apa-apa, cuma megang foto itu terus, seolah-olah dia nahan diri buat nggak nangis, atau mungkin nahan sesuatu yang jauh lebih gelap. Saya tanya pelan, "Ke Mbah siapa pak? Biar nanti saya bisa langsung antar ke lokasi." Dia jawab tanpa menoleh, "Mbah Karso, saya udah pernah dikasih alamatnya, kau tinggal ikuti arahanku." Mbah Karso, nama itu nggak asing. Saya pernah dengar dari beberapa penumpang lain. Katanya dia bukan dukun biasa, dukun kelas atas. Yang datang padanya bukan orang kampung,
tapi orang kayak pejabat, pengusaha, artis, tapi bayarannya nggak cuman uang. Saya mulai merinding, tapi saya tetap bawa mobil ini ke arah Gunung Kawi. Karena sekali lagi, saya cuma sopir yang saya enggak tahu waktu itu. Malam itu, saya bukan cuma ngantar orang ke dukun, saya sedang jadi saksi satu keluarga dijual ke setan. Kami berangkat tepat pukul 10 malam. Jalanan masih ramai di kota, tapi begitu mulai masuk jalur menuju Malang Selatan, suasana gelap, sepi, dan sunyi. Lampu jalan jarang, sinyal hilang timbul. Saya udah sering lewat situ, tapi malam itu rasanya beda. Udara lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba saya merasa kayak ada yang ngawasin dari balik pohon-pohon di pinggir jalan. Pak Seno duduk di kursi belakang, gak minta duduk depan seperti kebanyakan penumpang. Dia gak tidur, gak main HP, gak ngeluh, cuma duduk tegak sambil megang foto anak kecil itu erat-erat. Jarinya sampai gemetar, kayak dia gak rela, tapi juga gak mundur. Saya intip lewat spion tengah. Dia tatap foto itu terus. Sesekali bibirnya komat kamit. Awalnya saya pikir dia lagi doa, tapi makin lama saya makin sadar itu bukan doa, itu kayak mantra. Ada kata-kata yang gak saya pahami, bukan bahasa Jawa, bukan Arab. Suara pelan, datar, tapi ada tekanan aneh di tiap katanya. Udara dalam mobil makin berat, napas saya rasanya sesak. Saya coba buka obrolan buat ngilangin tegang itu. Anak bapak? Ya, dia diam sebentar, lalu jawab pelan, tanpa menoleh. Iya, anak sematawayang saya. Nada suaranya kayak orang dicekik dari dalam. Saya nelen ludah. Maaf, kalau boleh tahu, Bapak ke Mbah Karso itu mau? Dia cuman ngelirik. Mata kami ketemu di spion, tatapannya dingin, tapi matanya berair. Saya nggak punya pilihan. Setelah itu, dia kembali diam. Tapi dari situ saya sadar, dia sedang menuju tempat yang bukan buat sembarang orang. Dan dia tahu persis apa yang akan dia lakukan. Dia bukan orang bingung yang cari solusi. Dia orang putus asa yang siap menjual apapun, bahkan anaknya sendiri. Jam menunjukkan jam 1:15 saat kabut mulai turun. Tebal, lampu mobil cuma tembus beberapa meter ke depan. Udara makin dingin. Kaca mulai berembun. Saya pelan-pelan turunkan kecepatan, dan tiba-tiba dari kaca belakang saya lihat bayangan anak kecil berdiri di pinggir jalan, sendiri, berdiri diam. Mukanya nggak jelas, tapi baju putihnya kelihatan samar lewat lampu rem. Saya kaget, injak rem spontan. Pak Seno langsung nyentak ke depan. Jangan berhenti, jalan terus. Tapi Pak, tadi ada, jalan terus. Suaranya berubah, nada tinggi, marah, dingin. Saya nggak debat, saya gas lagi. Tapi sepanjang jalan setelah itu, saya ngerasa kami nggak cuma berdua. Sejak berhenti tadi, kursi belakang rasanya lebih berat. Saya nggak berani nengok, tapi sesekali saya dengar suara kecil dari belakang. Bisikan, tawa halus, kayak anak kecil yang ngikik pelan. Saya cuma sopir, tapi malam itu saya sadar saya sudah jadi bagian dari perjalanan terkutuk. Sekitar pukul 2 pagi, kami akhirnya sampai di kaki Gunung Kawi. Mobil saya pelan merayap menembus kabut yang makin pekat. Lampu depan hampir tak menembus apa-apa. Hanya pantulan samar pohon-pohon besar dan beta-beta nisan tua di pinggir jalan. Di kanan kiri jalan, saya lihat ada sesajen basi beras kuning, bunga layu, kemenyan yang masih berasap, dan kepala ayam rebus yang menghitam. Angin berhenti. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau apapun. Sunyi, mati. Saya mematikan mesin mobil. Begitu mesin mati, langsung terasa udara di luar lebih dingin daripada AC mobil. Tapi bukan dingin biasa. Ini dingin yang nembus sampai ke tulang. Hawa yang bukan dari gunung, tapi dari sesuatu yang tidak terlihat. Pak Seno turun duluan. Dia berdiri mematung, memandangi kabut tebal yang menggulung seperti napas makhluk besar. Tangan kirinya masih memegang foto anaknya. Dia tidak bicara, hanya menunduk. Lalu, tiba-tiba dia bergerak ke arah jalur kecil di sebelah kiri jalan setapak. Sempit, hanya cukup dilewati satu orang. Saya refleks mengikutinya. Pak, kita kemana? Biar saya yang nyalain senter. Tidak usah, dia sudah tahu kita datang.
jawabnya tanpa menoleh. Dia, siapa? Langkah kami pelan, tanah patch, Lies. Di beberapa titik saya melihat kain kafan sobek, tersangkut di semak-semak. Dan di ujung jalur itu, saya melihatnya. Sebuah rumah panggung tua, berdinding anyaman bambu, dengan lampu cempor menyala redup. Asap kemenyan keluar dari sela-sela genteng. Di depannya, ada sebuah batu hitam besar dengan tulisan merah. Bayar lunas, atau di bawah. Saya berhenti melangkah, napas saya tercekat, tapi Pak Seno terus maju, seolah dia sudah hafal jalurnya. Dan saat kami mendekat, pintu rumah itu terbuka perlahan, sendiri, tanpa ada yang menyentuh. Dari balik pintu, muncul sosok lelaki tua berjubah hitam, kurus kering, rambut putih gimbal panjang sampai pinggang. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya, Tuhan, mata itu merah menyala, seperti bara api. Mbah Karso, ia menatap Pak Seno lama, lalu beralih menatap saya. Kau bukan bagian dari perjanjian, tapi sudah telanjur ikut. Diam, jangan ikut campur, atau kau juga kami ambil. Saya mengangguk cepat. Saya tidak tahu siapa kami yang ia maksud, tapi firasat saya bilang jangan. Tanya, jangan lawan. Pak Seno menyerahkan foto anaknya. Mbah Karso tersenyum samar, memperlihatkan gigi hitam-hitam seperti arang. Lalu dia melangkah mundur. Masuk. Kita mulai sekarang. Waktu mereka sudah habis menunggu. Masuk. Kita mulai sekarang. Waktu mereka sudah habis menunggu. Dan saya berdiri di ambang pintu itu, menyaksikan seorang ayah menyerahkan darah dagingnya sendiri ke dalam kegelapan. Kabut makin tebal, dingin makin tajam. Dan malam itu, saya tahu kami sudah sampai di tempat yang tidak akan pernah bisa dijelaskan dengan logika manusia. Begitu kami masuk ke rumah panggung itu, bau menyengat langsung menyergap. Bukan cuma bau kemenyan, tapi juga amis darah, daging busuk, dan sesuatu yang saya nggak bisa jelaskan, campuran antara kematian dan kesakitan. Dinding bambu rumah itu dipenuhi sobekan kain putih yang menggantung seperti tirai mayat. Di sudut ruangan, ada sesajen kepala kambing, kendi berisi cairan hitam, bunga kenanga, dan potongan-potongan rambut manusia. Ya, rambut. Saya yakin itu bukan dari hewan. Mbah Karso duduk bersila di atas tikar pandan, mengenakan jubah hitam kusam. Di belakangnya tergantung lukisan besar, bergambar sosok tinggi hitam tanpa wajah, dengan dua tanduk melengkung ke atas. Matanya kosong, tapi seolah menatap langsung ke dalam dada saya. Pak Seno duduk di depannya, menyerahkan foto anaknya. Cenggolnya gemetar, tapi tidak melepaskan tatapan. Mbah Karso mengambil foto itu, lalu membacakan sesuatu dengan bahasa yang saya tidak pahami. Bukan Jawa, bukan Arab, seperti suara dari zaman sebelum manusia. Nada suaranya berat, penuh dengusan. Ruangan mulai terasa berputar. Api lampu cempor bergetar hebat, meski tak ada angin. Keringat dingin membasahi punggung saya. Anakmu lahir hari Kamis Legi. Darahnya bersih, jiwa berzat. Cocok untuk pintu keempat, kata Mbah Karso sambil menatap foto itu. Pak Seno menunduk, tidak menjawab. Kau yakin menyerahkan dia sepenuhnya? Tanya Mbah Karso lagi. Tubuh, jiwa, dan ingatan, tak ada yang tersisa. Kalau tidak, kau yang akan ditarik gantinya. Pak Seno mengangguk pelan. Wajahnya seperti pecahan kaca penuh luka, penuh penyesalan, tapi sudah terlalu hancur untuk menolak. Ia membuka tas kecilnya dan menyerahkan sebuah boneka kecil berwarna biru. Ini bonekanya. Dia tidur pakai ini tiap malam, katanya pelan. Saya bawa diam-diam. Mbah Karso tertawa pelan, bukan tawa manusia, lebih seperti desisan ular yang senang melihat mangsanya pasrah. Ia mengambil boneka itu dan menancapkan jarum panjang ke kepala boneka. Seketika itu juga, saya dengar suara tangisan anak kecil, tapi bukan dari luar, bukan dari dalam rumah. Tangisan itu keluar dari dalam dada saya, dari udara, dari lantai, dari mana-mana. Saya ingin keluar, ingin kabur, tapi kaki saya seperti tertanam di lantai. Napas saya pendek, jantung saya berdetak tak karuan. Mbah Karso melanjutkan ritual. Ia menumpahkan cairan hitam dari kendi ke atas foto,
lalu membakar foto itu dengan api dari lilin merah. Api tidak membakar seperti biasa. Api itu membiru, lalu menyala tinggi sampai hampir mengenai langit-langit. Di dalam api, saya lihat bayangan seorang anak kecil berteriak, membentur dinding, tak terlihat. Saya kenali wajahnya dari foto tadi. Dan di saat itu juga, Pak Seno menangis, tapi ia tetap duduk diam, tak beranjak. Mungkin karena sadar, saat itu juga, ia sudah menandatangani perjanjian dengan iblis. Setelah api dari pembakaran foto itu padam, ruangan kembali sunyi. Tapi bukan sunyi biasa. Ini sunyi yang menekan, yang membuat telinga saya berdengung. Seolah udara sendiri menolak bicara. Cahaya dari lampu cempor bergoyang pelan, dan di luar rumah, kabut menggulung seperti ular lapar. Mbah Karso duduk tegak, matanya menatap Pak Seno lekat-lekat. Tanpa basa-basi, suaranya berat, parau seperti dicabik. Dari kerongkongan makhluk lain, kau datang bukan untuk meminta kaya, tapi untuk menyerahkan sesuatu. Pak Seno tidak menjawab, hanya mengangguk sekali. Perlahan, gerakannya kaku, seperti orang yang sudah tidak punya kehendak bebas. Saya berdiri setengah jongkok di dekat pintu, takut melangkah lebih dekat, tapi juga tak bisa mundur. Mbah Karso melanjutkan, suaranya datar. Yang kau serahkan adalah darah dagingmu, tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dikembalikan. Setelah ini, dia bukan milikmu, dia bukan milik siapa-siapa. Pak Seno mencabut dompet dari jasnya dan mengeluarkan secari kertas. Saya melirik, itu akta kelahiran. Saya bisa baca sekilas. Raffi Seno, laki-laki, lahir Kamis Legi, usia 5 tahun. Mbah Karso mengambil kertas itu, melipatnya, lalu memasukkannya ke dalam kendi, berisi cairan hitam pekat. Cairan itu langsung berbuih, mengeluarkan bau amis seperti daging busuk yang direndam dalam darah. Dia akan datang malam ini untuk mengambilnya, kata Mbah Karso, sambil menutup kendi dengan kain merah. Sudah disiapkan semuanya. Kau tinggal menunggu. Pak Seno menggertakkan gigi. Tubuhnya gemetar. Tapi bukan karena takut. Saya tahu ekspresi itu. Itu rasa sakit. Itu penyesalan yang datang telat. Saya mohon satu hal saja, katanya. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Biar dia tidak merasa sakit. Mbah Karso menyipitkan mata, lalu mengeluarkan suara tertawa pelan lebih mirip batu kering yang menyayat. Tidak ada yang bisa menyerahkan tumbal tanpa luka. Tidak ada yang bisa menjual jiwa tanpa darah. Kau sudah tahu itu. Ruangan kembali hening. Saya mencium bau logam dan asap, entah dari mana. Tiba-tiba, angin dingin menyusup dari bawah lantai. Lampu cempor bergoyang makin kencang. Dalam dari rumah, saya dengar suara langkah kaki kecil. Tap-tap, mendekat perlahan. Pak Seno menunduk, matanya terpejam, dan 2 tetes air mata jatuh ke tanah. Tapi dia tak bergerak, dia tak menghalangi. Dan malam itu, saya tahu bukan kekayaan yang dicari Pak Seno, tapi pelarian dari hidup yang gagal, dari utang, dari kemiskinan. Dengan menukar satu-satunya hal murni yang dia miliki, anaknya sendiri. Suasana di dalam rumah itu berubah, dingin makin menusuk, tapi tubuh saya justru mulai berkeringat dingin. Lampu cempor yang tadinya redup tiba-tiba menyala lebih terang, memantulkan bayangan mengerikan dari sesajen dan patung-patung kecil tanpa wajah yang tersebar di setiap sudut ruangan. Mbah Karso duduk diam, tangannya menggenggam tulang kecil yang entah milik siapa. Setelah lama membisu, ia membuka suara. Suaranya dalam, pelan, tapi terasa seperti menggema dari dalam tanah. Aku kasih kau 2 jalan. Pak Seno mendongak, sorot matanya kosong, namun bibirnya terbuka menunggu jawaban. 1. Kekayaan tak terbatas. Emas, uang, tanah, semua akan mengalir ke tanganmu seperti sungai yang tak pernah kering. 2. Bisnis apapun yang kau sentuh akan meledak. Usaha mati pun akan bangkit. Kau akan jadi raja. Semua akan tunduk. Pak Seno terdiam. Nafasnya berat, matanya berkaca-kaca. Tapi Mbah Karso belum selesai. Syaratnya 1, darah dagingmu sendiri. Bukan keponakan, bukan orang lain. Harus yang keluar dari rahimmu, yang kau beri nama, yang pernah tidur di dadamu.
Ruangan mendadak gelap sesaat. Lampu cempor padam sendiri. Hanya tersisa cahaya merah redup dari dupa yang masih menyala. Lalu muncul bayangan besar di belakang Mbah Karso. Hitam, tinggi, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Tidak jelas wajahnya, tapi matanya memerah, berputar seperti bara. Saya menahan napas. Tubuh saya gemetar, kaki saya kaku, tapi mata saya tidak bisa berpaling. Saya menyaksikan langsung sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Penunggu kesepakatan. Seno menunduk lama, napasnya tercekat. Lalu, dengan suara parau dan tubuh gemetar, dia berkata, "Saya pilih yang pertama, uang tanpa batas." Mbah Karso tersenyum kecil. Bibirnya pika-pika dan berdarah. Ia menaburkan abu dari dupa ke tanah, lalu menggambar lingkaran dengan jari telunjuknya. Saya lihat darah merembes dari jari itu, dan tanah dalam lingkaran itu langsung merekah seperti retak karena panas dari dalam bumi. "Tumbalmu akan diambil saat matahari belum menyentuh langit," kata Mbah Karso. "Dingin. Setelah itu, rekeningmu akan penuh. Rumahmu akan ramai, orang-orang akan datang mencium tanganmu. Tapi ingat, jangan pernah lihat ke belakang." Pak Seno tidak menjawab. Ia hanya terisak, tapi dia tidak membatalkan pilihannya. Dan saya, yang hanya seorang sopir, menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ada harga yang tidak bisa dibayar manusia, kecuali dengan darahnya sendiri. Saya berdiri di sudut ruangan, tubuh seperti dibekukan. Jantung saya berdetak keras, pelipis berdenyut hebat. Saya pikir, di titik ini, Pak Seno akan menolak, akan menarik ucapannya, akan menangis dan mundur. Tapi kenyataan jauh lebih mengerikan. Tanpa ragu, tanpa jeda, tanpa air mata lagi, Pak Seno menatap lurus ke mata Mbah Karso dan berkata dengan suara mantap, "Saya siap." Seketika itu juga, hawa di ruangan berubah drastis. Bukan hanya dingin, tapi berat, seolah udara itu sendiri ikut menolak ucapan itu. Dan senyum Mbah Karso pun berubah. Bukan lagi senyum tua yang bijak, tapi senyum iblis. Lehernya menegang, urat-urat di pelipisnya timbul, dan matanya yang merah menyala seperti bara membesar. "Bagus," bisiknya pelan, namun menggema seperti raungan. Tiba-tiba, lantai bambu tempat kami berpijak bergetar pelan. Dari sela-sela anyaman muncul kabut hitam pekat seperti asap terbakar. Kabut itu merayap ke arah kaki Pak Seno, lalu ke atas tubuhnya. Tapi dia tidak bergerak, tidak melawan. Dia justru menutup mata dan menggenggam boneka anaknya yang masih basah terkena darah ayam tadi. Mbah Karso mulai melantunkan mantra bahasa kasar dan tajam yang tak saya mengerti. Nadanya seperti lolongan binatang luka. Tangan kirinya mencakar tanah, tangan kanan menggenggam kendi. Darah menetes dari mulutnya. Tapi dia terus bicara, terus mengundang sesuatu dari kegelapan. Tiba-tiba, dor, pintu rumah terbuka lebar sendiri. Angin kencang masuk, memadamkan seluruh api dalam rumah. Dingin menyergap, dan dari balik kabut luar, saya melihat sesuatu. Siluet kecil, Serane anak. Langkah kakinya ringan, tapi pelan. Ia jalan menunduk, memegang boneka biru serupa yang tadi dibawa Pak Seno. Bajunya piyama, kakinya telanjang, wajahnya tidak jelas, tertutup rambut hitam yang lepek dan basah. Pak Seno membuka mata. Matanya membelalak, bibirnya bergetar. "Arkan?" Tapi anak itu tidak menjawab. Ia terus berjalan masuk. Udara makin berat. Dada saya terasa sesak, seperti ditekan batu besar. Saya ingin keluar, Injun Cobber, tapi tubuh saya kaku, seolah ditahan oleh tangan-tangan yang tak kasat mata. Anak itu berdiri di depan Mbah Karso. Mereka saling tatap. Lalu anak itu membuka mulut, tapi yang keluar bukan suara anak kecil, melainkan suara jeritan. Dari banyak mulut, suara orang mati, suara luka yang tak pernah sembuh. Jeritan itu menghantam kepala saya, sampai saya harus menutup telinga. Mbah Karso tertawa. Ia mengangguk pelan. Tumbal diterima, dan di saat itu, tubuh anak itu perlahan menghitam, matanya meleleh. Dagingnya mencair seperti lilin dibakar. Tapi ia tidak berteriak, tidak menangis, hanya berdiri diam. Dan akhirnya,
lenyap. Hanya boneka biru itu yang tersisa di lantai, basah, berdarah. Pak Seno roboh. Ia tidak pingsan, ia tidak mati, tapi jiwanya seperti ditarik keluar. Kosong, mata terbuka, tapi tak melihat. Tubuhnya gemetar, tapi tak bergerak. Dan saya masih berdiri di pojok, dengan mulut menganga, menyaksikan dosa terbesar seorang ayah yang menyerahkan anaknya sendiri demi uang. Setelah anak itu lenyap, dan Pak Seno roboh di lantai, Mbah Karso berdiri dengan wajah yang tak lagi manusiawi, kering, kaku, dan penuh api. Ia menatap saya dengan sorot mata tajam, seperti ingin menyelidiki segala isi hati saya. Kau sudah lihat cukup banyak, sekarang keluar. Perintahnya dingin. Saya tahu ini perintah, bukan permintaan. Dengan langkah gemetar, saya menuruni anak tangga rumah panggung itu dan berdiri di luar, menatap kabut hitam yang menyelimuti gunung. Tapi meskipun sudah di luar, saya tidak bisa menjauh. Tubuh saya terasa berat, seperti ada rantai tak terlihat yang mengikat. Saya mencoba menoleh ke arah rumah, ingin mengintip apa yang terjadi di dalam, tapi mata saya sulit fokus. Jantung saya berdegup tak beraturan. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara tangisan. Bukan tangisan biasa. Tangisan itu pecah-pecah, penuh ketakutan dan kesakitan, seperti anak kecil yang sedang menghadapi kengerian yang tak terlukiskan. Suara itu menusuk ke dalam kepala saya, membakar pikiran. Saya ingin berlari masuk, ingin menyelamatkan, tapi tubuh saya seperti terkunci. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, hanya bisa berdiri membeku di bawah sinar rembulan yang dingin. Suara tangisan itu terus meningkat, berubah menjadi raungan dan jeritan. Kadang terdengar bisikan yang menusuk. Tolong, tolong aku, jangan tinggalkan aku. Saya terdiam, menunduk, merasakan air mata mengalir tanpa saya sadari. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Kemudian, tiba-tiba, suara itu berhenti. Sunyi yang tiba-tiba lebih mencekam daripada suara apapun. Saya menunggu dengan napas tertahan. Waktu berjalan lambat, setiap detik terasa seperti menit. Akhirnya, pintu rumah terbuka perlahan. Mbah Karso keluar. Wajahnya tenang, seolah baru saja menyelesaikan pekerjaan biasa. Dia menatap saya dingin dan berkata, "Sudah selesai. Perjanjian sudah berjalan. Jangan cari tahu lagi." Saya hanya mengangguk, masih merasa kosong dan penuh ketakutan. Saat itu saya tahu, yang terjadi di dalam rumah itu bukan hanya ritual biasa. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa kembali. Dan saya, sebagai saksi, membawa beban itu dalam hati saya selamanya. Sekitar 1 jam berlalu, saya masih berdiri di luar, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan pikiran yang kacau. Kabut di sekeliling semakin tebal, membuat suasana makin mencekam. Tiba-tiba pintu rumah panggung itu terbuka perlahan. Pak Seno keluar dengan langkah gontai. Wajahnya pucat sekali, seperti mayat hidup, matanya kosong, tak ada kehidupan, seperti bola matanya hanya hiasan yang tertinggal. Ia membawa sebuah koper besar yang tampak penuh sesak. Saya tahu pasti itu berisi uang, atau sesuatu yang bernilai materi. Tapi yang membuat bulu kuduk saya berdiri adalah aura yang mengelilinginya. Seperti ada sesuatu yang gelap, jahat, dan berat menempel pada dirinya. Saya tak bisa berkata apa-apa, hanya berdiri terpaku, merasakan getaran dingin menjalar dari kepala sampai ujung kaki. Pak Seno berjalan ke mobil saya, membuka pintu belakang, dan memasukkan koper itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya menatapnya penuh tanya, tapi dia hanya memandang lurus ke depan, wajahnya tanpa ekspresi. Saya merasa seperti sedang mengantar seseorang yang sudah mati hidup-hidup. Sebelum masuk ke kursi pengemudi, ia berbisik pelan, hampir seperti mengucapkan doa. Jangan pernah lihat ke belakang, jangan pernah ingat apa yang telah terjadi malam ini. Saya mengangguk pelan, tapi suara itu tetap terngiang di kepala saya. Saya tahu, kehidupan Pak Seno telah berubah, tapi bukan menjadi lebih baik. Ada harga mahal yang harus dibayar, dan harga itu tidak akan pernah berhenti. Kami melaju menembus kabut dan sunyi malam yang pekat. Mobil saya hanya terdengar suara mesin yang berdengung pelan.
sementara jalanan berkelok di bawah sinar rembulan yang redup. Di dalam kabin, suasana hening dan penuh ketegangan. Pak Seno duduk di kursi belakang, membawa koper penuh uang yang berat itu, dengan tatapan kosong yang tidak berubah sejak keluar dari rumah Mbah Karso. Namun, di tengah keheningan itu, saya mulai menangkap sesuatu yang aneh. Suara bisikan pelan, nyaris seperti rintihan anak kecil, mengambang dari kursi belakang. Awalnya saya kira itu angin, atau suara dari luar, tapi semakin lama, suara itu semakin jelas, seperti suara anak yang memanggil, memohon, atau mungkin menangis. Saya menoleh perlahan ke arah kursi belakang. Pak Seno tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Tubuhnya kaku, dan wajahnya masih kosong tanpa ekspresi. Suara itu terus bergema di telinga saya. "Ayah, jangan tinggalkan aku." Saya merinding, bulu kuduk berdiri, jantung berdebar lebih cepat. Saya menoleh lagi ke depan, berusaha mengusir rasa takut itu. Tapi suara itu tak berhenti, seolah-olah ada sesuatu yang ikut bersama kami dalam perjalanan pulang ini. Saya sadar, perjanjian yang dibuat Pak Seno tidak hanya mengikatnya sendiri, tapi juga membawa kegelapan yang tak terlihat, mengikuti kemanapun ia pergi. Dan saya hanya sopir biasa yang terjebak dalam cerita yang tidak saya mengerti sepenuhnya, tapi harus saya jalani. Beberapa hari setelah malam itu, saya mulai melihat perubahan besar pada Pak Seno. Bisnisnya yang sebelumnya biasa saja kini berkembang pesat dalam waktu singkat. Toko kecilnya berubah menjadi ruko besar. Pelanggan berdatangan tiada henti, dan rekening banknya melonjak tajam setiap hari. Uang mengalir deras, seperti air bah yang tak terbendung. Namun, di balik keberhasilan itu, ada sebuah kehampaan yang saya lihat jelas. Anaknya, Arkan, menghilang tanpa jejak. Pihak kepolisian datang berkali-kali ke rumahnya, menanyakan soal hilangnya bocah 5 tahun itu. Istrinya menangis setiap malam, penuh kecemasan dan putus asa, tapi Pak Seno, dia tetap tenang, terlalu tenang, tatapannya kosong. Tidak ada kesedihan, tidak ada rasa bersalah yang terlihat, seolah-olah hidupnya berjalan normal. Padahal saya tahu, di dalam dirinya ada sesuatu yang mati. Suatu malam, saya duduk sendiri bersama Pak Seno di kantornya yang baru. Saya bertanya pelan, mencoba menyentuh sisi kemanusiaannya. "Pak, bagaimana dengan Arkan? Kenapa Bapak tidak mencari?" Dia menatap saya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. "Saya sudah bayar harga yang harus saya bayar," katanya lirih. "Kadang, untuk mendapatkan sesuatu, kita harus kehilangan sesuatu yang paling berharga." Saya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya tahu, keberhasilan yang dia raih datang dari kegelapan yang sangat dalam dan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan langit berubah menjadi jingga kelam, saya memberanikan diri untuk bertanya pada Pak Seno tentang anaknya yang hilang. Kami duduk di teras rumah barunya yang mewah. Suasana seharusnya hangat, tapi yang terasa justru dingin dan hampa. Saya menatapnya serius dan bertanya dengan suara pelan tapi tegas, "Pak Seno, bagaimana sebenarnya dengan Arkan? Apakah Bapak benar-benar tidak mencari anak Bapak?" "Iya, Mi." Saya sejenak, matanya kosong dan tidak berkedip. Lalu dengan suara datar, hampir seperti mengucapkan kalimat yang sudah berulang kali ia lafalkan, "Dia sudah di tempat yang lebih baik." Kata-kata itu seperti batu besar yang menghantam dada. Saya tidak ada penyesalan, tidak ada air mata, hanya ketegasan yang dingin dan mengerikan. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan. Bahkan pada orang terdekat sekalipun, ada jurang dalam yang menganga. Di antara keberhasilan materi yang ia raih, dengan kepedihan yang hilang, saya tahu, jawaban itu bukanlah penutup masalah, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Di malam itu, saya duduk termenung lama. Bayangan anak kecil yang hilang itu terus menghantui pikiran saya, menambah beban dalam hati saya. Beberapa minggu setelah hilangnya Arkan, Pak Seno menghubungi saya lagi. Suaranya datar, tanpa emosi, namun tegas. "Saya butuh kamu antar lagi ke Gunung Kawi," katanya singkat. Saya terdiam sejenak. Tiba-tiba tubuh saya terasa kaku, dan hawa dingin menjalar ke seluruh tulang belakang. Ada sesuatu
dalam suaranya yang membuat bulu kuduk saya berdiri. "Untuk apa, Pak?" tanya saya dengan suara pelan. "Untuk mengucapkan terima kasih. Aku harus bayar janji," jawabnya dingin. Hati saya bergejolak. Saya tahu perjalanan itu bukan perjalanan biasa, bukan sekadar mengantar klien ke tempat praktik biasa. Ada kegelapan yang mengintai di balik kata-katanya. Saya mencoba menolak dengan sopan. "Maaf, Pak. Saya rasa saya tidak bisa ikut lagi. Ada hal-hal yang saya tidak mengerti." Tapi suaranya tetap keras. "Ini bukan pilihan. Saya butuh kamu. Jangan buat masalah." Ketakutan saya semakin menjadi-jadi. Ada sesuatu yang sangat salah dengan pria ini. Ada bayangan hitam yang sudah menyelimuti seluruh hidupnya, dan sekarang ingin menyeret saya masuk ke dalamnya juga. Saya tahu, jika saya menuruti permintaannya, saya mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu. Namun, saya juga tidak bisa mengabaikan permintaan itu sepenuhnya karena saya tahu ada konsekuensi jika saya menolak. Malam itu, saya mengunci diri dalam kebingungan dan ketakutan. Saya sadar, ini bukan sekadar perjalanan mengantar biasa. Ini adalah pintu gerbang ke dunia yang tidak pernah saya bayangkan. Tak lama setelah saya menolak mengantar, Pak Seno kembali ke Gunung Kawi. Kejadian-kejadian aneh mulai menimpa dirinya dan bisnisnya. 2 karyawan setianya ditemukan meninggal secara misterius dalam waktu berdekatan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan yang jelas, tapi tubuh mereka membiru dan wajah mereka terlihat penuh ketakutan, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Tak cukup sampai di situ, toko-toko milik Pak Seno satu persatu terbakar. Api yang membakar bukan sembarang api. Api itu menyala tiba-tiba di malam hari dan menghanguskan semuanya tanpa bisa segera dipadamkan. Polisi mencurigai adanya tindakan kriminal, tapi tidak ada bukti yang bisa ditemukan. Pak Seno berubah. Saya sering melihatnya berbicara sendiri. Di dalam kantor, suaranya pelan, tapi penuh amarah dan kepanikan. Kadang ia tertawa sendirian, lalu tiba-tiba menangis, seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Saya mencoba mendekatinya, tapi ia menjauh. Tatapannya kosong, dan setiap kali saya menyebut nama anaknya, ia membeku seperti orang yang baru melihat hantu. Saya mulai takut, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk diri saya sendiri. Seolah-olah bayangan hitam yang datang bersamanya dari Gunung Kawi itu tidak hanya menuntut tumbal sekali, tapi terus mengejar dan membalas dendam. Saya sadar satu hal, pesugihan yang ia jalani bukan hanya soal uang dan kekuasaan, tapi juga soal kutukan yang mengikatnya tanpa lepas. Suatu malam, saya mendapat telepon dari istri Pak Seno. Suaranya lemah dan penuh kecemasan. "Tolong datang ke rumah kami, Pak Seno." Dia aneh sekali sekarang. Saya segera mengiyakan dan melaju ke rumah mereka. Sesampainya di sana, suasana langsung membuat bulu kuduk saya berdiri. Di ruang tamu, saya melihat Pak Seno duduk di sudut dengan senyum miring yang aneh. Ia menatap sebuah boneka anak kecil dengan mata yang penuh tawa, tapi matanya kosong, seperti orang hilang akal. Di sekelilingnya, tumpukan uang tergeletak berserakan, tapi bukan uang biasa. Uang-uang itu sudah mulai berjamur dan berbau busuk, seolah-olah keberkahan yang dibawanya telah berubah menjadi racun. Istrinya berdiri di dekat pintu, wajahnya penuh air mata dan ketakutan. "Dia tidak seperti dulu, Pak. Dia seperti orang yang sudah kehilangan dirinya," katanya sambil menatap suaminya yang terperangkap dalam kegilaan. Saya duduk diam, merasakan keputusasaan menyelimuti ruangan itu. Apa yang terjadi pada Pak Seno bukan hanya soal kehilangan anak dan bisnis yang hancur. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan mengerikan. Jiwa yang hancur dan terperangkap dalam kegelapan pesugihan yang dia pilih. Saya sadar, ini adalah peringatan nyata bagi siapa saja yang tergoda dengan janji kekayaan dari kegelapan. Di tengah keheningan rumah yang penuh kesedihan itu, Pak Seno tiba-tiba menatap saya dengan mata yang penuh kepedihan dan penyesalan. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. "Saya berikan anak saya sebagai tumbal, tapi mereka sekarang minta lebih. Saya sudah terlalu jauh." Kata-katanya seperti belati yang menusuk hati saya. Ia tampak seperti pria yang sudah kehilangan segalanya, anak, keluarga, dan bahkan dirinya sendiri.
Namun, yang paling menyakitkan adalah pengakuan bahwa harga yang dibayarnya tidak pernah berhenti. Setiap hari, kegelapan itu semakin menjeratnya, menuntut lebih dari yang pernah ia bayangkan. Saya mencoba menghiburnya, tapi ia hanya menunduk, tenggelam dalam kesendirian yang dalam. Semua yang ia capai dengan pesugihan itu ternyata hanyalah jebakan maut, dan saya sebagai saksi hanya bisa diam dan merasakan betapa mahalnya harga yang harus dibayar seseorang saat memilih jalan gelap. Keesokan harinya, suasana di rumah Pak Seno berubah menjadi mencekam. Saya mendapat kabar bahwa Pak Seno ditemukan meninggal dunia di kamar anaknya yang kosong. Tubuhnya tergantung di sana, tak bernyawa, dengan wajah yang penuh kesakitan dan penyesalan. Di dinding kamar tertulis sebuah pesan yang membuat darah saya membeku. Tumbal belum lengkap. Tulisan itu siola tergores dengan darah, menandakan kutukan yang belum selesai, bayang-bayang yang belum lenyap. Kematian Pak Seno bukanlah akhir dari penderitaan, tapi justru menegaskan betapa mengerikannya konsekuensi dari perjanjian dengan kegelapan. Kisahnya menjadi peringatan yang keras bagi siapapun yang tergoda oleh janji kekayaan instan dengan harga jiwa dan hati yang hancur. Setelah kematian Pak Seno, saya tak bisa menghapus bayang-bayang peristiwa itu dari kepala dan hati. Rasa bersalah sering menghantui saya. Andai saja saya tidak mengantarnya ke Gunung Kawi malam itu, mungkin semuanya bisa berbeda. Namun, setelah saya renungkan dalam-dalam, saya sadar bahwa setiap orang memiliki jalan dan pilihannya sendiri. Pak Seno memilih jalan itu dengan sadar, meski saya tahu betapa beratnya beban yang ia pikul. Pilihan itu datang dengan harga yang sangat mahal, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Saya hanya bisa menjadi saksi dan pembawa kisah ini sebagai peringatan bagi siapapun yang mendengar bahwa kegelapan selalu menuntut sesuatu lebih dari yang kita sangka. Saya ingin menyampaikan pesan terakhir ini dengan tegas dan jelas. Jangan pernah bersekutu dengan setan demi kekayaan, pesugihan, apapun bentuknya. Bukanlah jalan menuju kehidupan yang bahagia. Ia hanya membawa kehancuran, kesedihan, dan kehilangan yang tak terbayangkan. Setan tidak pernah memberi sesuatu tanpa mengambil balasan yang jauh lebih besar. Bukan hanya harta, tapi jiwa, hati, dan ketenangan hidup. Kekayaan yang diperoleh dengan cara gelap akan berubah menjadi kutukan yang menghantui selamanya. Hidup yang tenang dan damai tidak bisa dibeli dengan darah atau tumbal. Hargai apa yang Anda miliki. Jalani hidup dengan usaha dan doa, karena itu jauh lebih berharga daripada kekayaan yang dibayar dengan pengorbanan jiwa. Saya sampaikan kepada Anda semua, jangan pernah tergoda oleh janji kekayaan yang datang dari kegelapan. Pesugihan dan segala bentuk perjanjian dengan setan bukanlah jalan yang benar. Apa yang terlihat sebagai keberhasilan atau kemudahan hanyalah topeng dari kehancuran yang akan datang. Setiap pengorbanan yang Anda berikan, apalagi yang melibatkan jiwa atau darah, akan membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Kehilangan, kesedihan, dan kutukan adalah harga yang tidak pernah layak untuk dibayar. Hargailah hidup dan jalani dengan usaha yang halal. Kedamaian dan ketenangan hati tidak dapat dibeli dengan kekayaan yang didapat dari kegelapan. Kisah Pak Seno menjadi peringatan yang terlambat bagi Anda. Ingatlah, jalan yang benar selalu membutuhkan kesabaran dan kerja keras. Jangan sampai Anda terjerumus dalam jurang yang sama. Jagalah hati dan jiwa Anda, karena itulah harta paling berharga yang kita miliki.